Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Fauzi Bahrudin, mahasiswa dari Universitas Surya Kencana semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang transaksi tanah. A. Jenis-jenis transaksi tanah. Dalam literatur hukum adat dikenal dua macam transaksi, masing-masing sebagai berikut. 1. Perbuatan hukum secara sepihak. Suryono dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia memaparkan bagaimana proses lahirnya suatu hak pembuka tanah yang kemudian berujung pada lahirnya hak sepihak. Jika suatu kelompok orang mendiami suatu tempat dan membuat rumah-rumah di atas tanah itu, membuka tanah pertanian, mengubur orang-orang mati di tempat itu, dan lain sebagainya. Kemudian lambat laun tempat itu menjadi suatu desa. Terjadi hubungan hukum dan hubungan religio magis antara desa dengan tanah itu. Dengan cara demikian, ditanam dan tumbuh suatu hak atas tanah, suatu hak ulayat persekutuan itu. Perbuatan hukum ini adalah perbuatan hukum secara sepihak. Akan tetapi, seseorang dengan izin kepala persekutuan membuka tanah, maka terjadi antara orang tersebut dengan tanahnya suatu hubungan hukum dan hubungan religio magis, sehingga terdapat suatu hak membuka tanah. Perbuatan hukum ini juga disebut perbuatan hukum sepihak. 2. Perbuatan hukum secara dua pihak. Terjadinya pengalihan atau penyerahan dengan dari pihak lain, pembayaran kontan melalui sebuah transaksi inilah yang merupakan perbuatan hukum secara dua pihak. Dalam hukum tanah dikenal sebagai jual transaksi. Isi transaksi ini dapat berupa jual gadai, jual lepas, dan jual tahunan. Jual gadai, penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang yang sama jumlahnya. Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanda yang bersifat terang dan tunai di mana semua ikatan antara penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Dalam jual lepas, biasanya pembeli memberikan tanda jadi atau panjer. Panjer yang ada adalah untuk mengikat calon penjual tanah. Namun, konsekuensinya apabila jual beli tidak jadi dilakukan oleh calon pembeli, panjer yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi. Jual tahunan, penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain sesudah jangka waktu tertentu, tanah itu kembali lagi kepada yang menyerahkannya, kepada pemilik tanah. Dengan demikian, menjual tahunan sama halnya dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayarkan lebih dahulu. Pada umumnya, transaksi tanah dibuat dalam semua akta. Akta tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh mereka yang menyerahkannya kepada persekutuan, dan saksi-saksi harus ikut juga mendatangi. Dengan demikian, perbuatan tersebut adalah terang. Akta itu adalah surat keterangan yang merupakan suatu tanda bukti. Untuk menjalankan transaksi-transaksi tersebut, dibutuhkan bantuan kepala persekutuan yang bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum itu. Oleh karena perbuatan tersebut harus terang, tidak gelap, pembayaran kepada kepala tersebut pada umumnya, transaksi-transaksi itu dibuatkan sewaktu akta. Transaksi terjadi pada saat si penjual terhadap kepala persekutuan menerangkan bahwa ia mengakui penyerahan tanahnya dan telah menerima uangnya. Pada saat itu, si pembeli mendapatkan hak atas tanah itu. Penyerahan tanah juga dapat ditunda dalam kurun waktu beberapa tahun. Akan tetapi, hak si penerima atas tanah mulai dapat pada saat persetujuan. Penundaan ini disebut diangsur setahun. Orang yang menjadi saksi pada transaksi ini adalah orang yang mempunyai tanah dan di sebelah tanah yang dijual itu atau tetangga. Orang yang diwajibkan oleh persekutuan untuk menjadi saksi. B. Transaksi yang berhubungan dengan tanah. Pada transaksi ini, tanah bukan merupakan objek seperti pada transaksi tanah, melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Transaksi yang dimaksud meliputi A. Transaksi memperdua. Transaksi ini terjadi jika pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian separuh hasil tanah kepada pemilik tanah. B. Sewa. Sewa tanah dalam arti teknis merupakan transaksi tersendiri yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakannya, tanahnya, atau untuk ditinggal di tanahnya, dengan membayar setiap sesudah panen atau setiap sesudah bulan atau setiap tahun uang sewa yang tetap.
C. Maro atau sewa bersama-sama dengan gadai. Instruksi A. Yang menerima tanah yang digadaikan segera memberikan izin kepada B. Pemilik tanah yang menggadaikan tanah untuk mengerjakan tanah dengan transaksi maro atau sewa. D. Tanggungan. Dasar transaksi ini sebagai berikut. Selama utang belum saya bayar, saya tidak akan membuat perjanjian tentang tanah saja, kecuali dengan memberikan uang. Transaksi ini disebut tanggungan Jonggolan dari Jawa, tanah Batak, dan Makantah Bali. E. Numpang. Jika seorang pemilik tanah mempunyai rumah di atas tanah itu yang didiami sendiri, memberikan izin kepada orang lain untuk membuat rumah di tanah itu yang ia diami sendiri, terdapat suatu transaksi yang boleh dikatakan sejenis dengan maro atau sewa. Begitu juga apabila seorang mempunyai pekarangan di mana ia tidak mempunyai rumah, ia mengizinkan kepada orang lain untuk membuat rumah untuk didiami sendiri di atas pekarangan itu. Dua-duanya disebut orang numpang. Izin tersebut dapat ditarik kembali jika dari pihak penumpang tidak ada alasan untuk pergi dengan membayar kerugian ongkos pindah. C. Hukum atas perumahan, tumbuhan, ternak, dan barang. Hak milik atas rumah-rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah dari hak milik atas tanah di mana rumah-rumah dan tumbuh-tumbuhan itu berada sebagai contoh. Seseorang yang bernama A dapat mempunyai hak milik atas rumah-rumah dan pohon-pohon yang ada di atas pekarangan tanah B. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu 1. Dalam transaksi-transaksi atas tanah pekarangan dengan sendirinya termasuk rumah-rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Jadi objek transaksi itu ialah pekarangan dengan rumah-rumah serta tumbuh-tumbuhan. Namun ada kemungkinan bahwa rumah-rumah atau pohon-pohon yang dijualnya lepas dari pekarangan seperti barang-barang biasa. Ini berarti rumah itu dapat dipindahkan. Oleh karena itu terdapat dua terminologi, yaitu adol ngebregi dan adol bedol, yang berarti menjual suatu rumah supaya pembeli dapat tinggal di tempat itu, dan menjual suatu rumah supaya pembeli dapat memindahkan atau membawa rumah-rumah itu. 2. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya. Contoh, seorang A menanam pohon di tanah yang telah dibukanya, dan setelah mengambil hasilnya, ia meninggalkan tanah dan pohon-pohon itu. Dalam hal ini, ia masih mempunyai hak milik atas pohon-pohon yang ditanam itu. Hak milik atas pohon-pohon yang ditanam itu. Hak milik atas ternak kadang-kadang terkait oleh peraturan-peraturan sendiri tentang memotong dan menjualnya. Akan tetapi, tidak arti bahwa hak milik atas ternak-ternak tidak ada. 3. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ. Oleh karena rumah itu tidak mudah dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari kayu atau bambu. Menyangkut hak milik atas barang-barang, dapat dikatakan bahwa peralihan atas barang-barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan jual transaksi. Motif untuk membedakan tanah dengan barang-barang lain atas bergerak dan tidak bergerak seperti dalam hukum barat sebetulnya tidak ada dan tidak mungkin. Akan tetapi, jika diharuskan menjawab, apakah sesungguhnya tanah, rumah-rumah, tumbuhan, ternak, barang-barang itu mungkin dapat dikemukakan seperti berikut. Tanah adalah barang yang pasti tidak bergerak. Ternak dan barang-barang lain adalah barang yang pasti dapat bergerak. Sedang rumah bambu, rumah kayu, dan lain-lain termasuk barang-barang yang tidak ada kepastiannya dan melihat keadaan dapat bergerak atau dapat tidak bergerak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.